And welcome back to Rider Ngoping. This is our third episode. Dan di episode ini gue akan apa ya? Nggak sih, kayak cuman berbagi ini aja lah. Pandangan gue lah, as usual ya, nggak as usual. Cuman hasil-hasil kupingan gue selama jeda dari episode 2 sampai sekarang. Tapi enggak sih. Tapi enggak sih. Nggak, maksud gue bukan hasil kupingan juga sih. Maksudnya lebih ke banyak banget kan di luar sana nih orang yang kadang suka bingung gitu ya. Ini gue mau beli motor nih sekarang ya kan, gue mau beli motor ya kan, mau baru ataupun second lah misalnya gitu. Jadi sekarang tuh zaman udah canggih banget ya, dan gue rasa sih lo semua juga pola pikirnya udah harus canggih juga gitu loh. Jadi menurut gue sekarang tuh udah saatnya lo beli motor itu kayak beli HP. Nggak, beneran serius. Jadi kalau sekarang kan orang pinter ya. Sekarang kan zaman sekarang kan orang-orang udah pada pinter gitu kan. Jadi yang kayak kalau misalnya dia mau nyari HP yang handphone lah atau gadget yang sesuai sama kebutuhannya dia gitu, bukan cuma sekedar buat gengsinya dia gitu. Meskipun banyak banget gitu, banyak banget orang yang masih mentingin gengsi dalam membeli gadgetnya gitu kan, sampai bela-belain kredit 2 tahun atau 1 tahun gitu kan, tapi itu amit-amit sih. Itu buat apa gitu loh ya. Oke sih buat gengsi, but that's not what I'm gonna talk about today ya. Lebih ke ada yang mau masuk ke ruangan gue. Kudaon. Oke, lanjut. Jadi tadi ternyata mic di tempat gue siaran keluar, jadi suara gue kedengeran on air. Padahal gue belum saatnya untuk buka siaran ya. Oke, balik ke gengsi gitu ya. Itu kayak ke ini loh, apa? Lebih ke ya buat apa gitu lo penting gengsi gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya duit lo lebih, ya it's okay gitu lo pentingin gengsi gitu. It's okay kalau duit lo lebih, kalau memang hidup lo harus penuh dengan gengsi gitu loh ya nggak. Dan kalau soal motor nih, nah balik lagi soal motor ya nggak? Sesuai dengan tema, bukan tema sih, sesuai dengan nama podcastan gue kan, Rider Nguping. Ya I'm a rider gitu kan maksudnya. Tapi meskipun udah jarang banget gue riding, karena sekarang lebih doyan goes dibanding riding, but riding is riding gitu. Dan sekarang tuh lu udah harus pinter milih kendaraan yang cocok buat lo riding gitu loh. Jadi jangan cuman kemakan sebuah brand, jangan kemakan sebuah iklan yang apa ya, yang kayak oh ini motornya asik banget nih, iklannya keren gitu, iklannya kece gitu. Enggak men, lu tuh harus mulai inilah, udah harus mulai pinter lah men. I mean, you need to be smart gitu. You need to check the bike. Is it suit you gitu kan? Apa itu cocok buat lo ya nggak? Atau sesuai dengan apa yang lo butuhin gitu kan? Atau misalnya, oh ini nih, ini hobi lo naik motor kayak gini, tapi eh, lo milih motornya jangan yang lain ya, yang sesuai aja dengan hobi lo gitu lo. Maksud gue tuh lebih ke ya you need to be smart lah gitu. Kalau kayak lu beli HP aja gitu, kayak lu beli HP, lu beli gadget gitu kan, saat lu butuh sebuah gadget yang performanya bagus buat gaming ya kan, lu nggak mungkin beli handphone yang kentang gitu kan ya. Nah itu juga yang maksud gue, tapi sekarang masih banyak banget ya, dan gue nggak habis pikir aja gitu. Masih banyak banget fansboy gitu yang ngebelain satu brand itu lebih dari ngebelain keluarga sendiri gitu. And it's quite crazy actually. Gue sih, kalau gue pribadi I'm not a fans boy gitu ya. Oke sih, gue ngefans sama salah satu pabrikan juga gitu, tapi ya Eropa. Gue ngefans juga sama salah satu pabrikan, tapi kalau misalnya produknya cacat ya gue bilang cacat, udah gitu aja gitu. Kalau produknya jelek ya jelek gitu, mau diapain lagi. Jangan jangan terlalu mendewa-dewakan sebuah brand lah. You need to be smart guys. Like seriously, lu tuh harus bisa yang tadi gue bilang, beli motor sampai kayak beli handphone gitu, dan cari reviewnya tuh yang masuk akal. Karena gue pernah nih ngelihat salah satu reviewer mobil ya di salah satu website lah di Indonesia ya kan. Jadi dia lagi nge-review SUV, dan dia bilang SUV-nya itu limbung. Oh come on gitu loh. Anjing, gitu gobloknya. Bukan goblok sih, maksudnya itu kayak, ya kalau lu nggak mau limbung ya lu jangan cari SUV, lu cari sedan lah gitu. Lu ngetes sedan gitu. Kalau lu ngetes SUV dan berharap itu SUV limbung, it is and it will. Karena SUV itu ground clearance-nya tinggi ya kan, yang pasti akan berasa limbung, selimbung-limbungnya limbung gitu. Ya Toyota Avanza aja limbung meskipun ground clearance-nya nggak setinggi SUV ya kan. Nah, jadi itu maksud gua, lu harus
lo harus teliti gitu loh. Lo harus menyesuaikan kemampuan lo, kemampuan finansial lo juga untuk beli gadget maupun motor maupun mobil gitu loh. Dan itu harus sesuai dengan kebutuhan lo gitu loh. Contoh nih ya, contoh misalnya lo seorang bapak-bapak kantoran yang harus commute pakai motor gitu kan karena mungkin lo ogah naik transportasi publik gitu ya, lo cari motor yang enak buat commute gitu, yang ukurannya nggak terlalu gede, terus agility-nya bagus, itunya nimble ya kan, handlingnya nimble, dan perawatannya murah ya kan, spare partnya gampang dicari di mana-mana. Jadi nggak usah terlalu kebawa gengsi gitu. Misalnya lo udah tahu lo harus commute pulang pergi naik motor. Misalnya nih ya, contoh aja sih, gue sering banget temuin di jalanan kayak gini. Lo harus commute pulang pergi naik motor gitu kan, tapi karena temen lo bawa sebuah motor sport ke kantor dan jaraknya dia lebih jauh dari lo, dan lo agak-agak gengsi dan akhirnya pengen, itu sih bodoh aja menurut gua gitu. Jadi lu bela-belain commute pakai motor sport, ngelewatin kemacetan daerah ibu kota lo itu ya kan, and then terus lo ngeluh gitu, lo ngeluh, anjir motor gue gak enak banget nih kalau dibawa macet. Ya nggak ada enak-enak ya bro bawa sport macet, sumpah deh. Jadi jangan jangan kemakan gengsi lah. Jadi lo harus sesuai dengan kebutuhan lo gitu loh. Meskipun it's okay kalau lo punya duit ya nggak masalah sih, gue nggak ngelarang juga gitu. Siapa gue buat larang-larang, tapi ini kan opini gue ya Kak. Ini hasil kupingan gue karena kemarin teman gue nanya ke gue gitu. Dia ya udah berkeluarga lah gitu kan, dia udah berkeluarga, terus dia bilang gue mau ngambil Matic nih yang agak gedean gitu kan, ya sebut aja lah namanya Nmax gitu kan, buat boncengin bini sama anak-anak gue gitu. Kalau lo ngeliat harganya Nmax berapa saat baru, gue bilang gitu ke dia. Gue akhirnya bilang ke dia, lo lihat harga Nmax baru berapa gitu kan, segini gitu kan. Terus lo buat apa beli itu gitu, motor lo udah ada, mending lo cari mobil yang second aja. Toh mobil-mobil second sekarang banyak kok gitu. Maksud gue, lu nggak perlu takut sama mobil-mobil second keluaran 90-an, keluaran 2000-an awal yang harganya sekarang udah di bawah udah di bawah 100 juta kali. Gue tahu banget. Lu bisa cari E36 ya kan, daripada lu boncengin anak lo berempat gitu. Bareng istri, ya kan? And it's absolutely dangerous gitu loh. It only make you look stupid. Honestly. Nah, itu tadi yang gue bilang. Jadi lu tuh harus agak smart gitu loh. Lo harus beli gadget, motor, mobil sesuai dengan, bukan cuma sesuai dengan kemampuan lo ya, tapi sesuai juga dengan keinginan lo tuh mau beli apa gitu loh. Ya kan harus sesuai dengan kebutuhan lah. Kebutuhan ya kan. Kalau misalnya lo mau buat commute ya udah cari motor Matic ya kan. Kalau lo males males miara Matic ya beli aja motor bebek gitu. Beli aja motor bebek ya kan, motor-motor bebek yang murah ya kan, nggak perlu baru kalau emang itu motor tujuannya untuk commute, untuk disiksa, untuk untuk dijadiin sebuah kendaraan yang kendaraan yang cukup cukup mumpuni untuk dibanting-banting ya. Ya mending lu cari motor second aja, gak usah kebawa gengsi ngeliat teman lo bawa maxi scooter gitu ke kantor tiap hari. Percaya dia juga akan kesiksa sendiri gitu. Karena sebelum gua akhirnya pindah dari ibu kota gitu kan ke sini gitu, ya akhirnya ya gue di sini mulai merasakan gitu, kalau di Indonesia, kalau di daerah sini bawa motor sport tuh lebih enak gitu loh. Dan gue mulai ngerasain, anjir ngapain dulu gue di Jakarta tiap hari bawa motor sport gitu kan ya, capek juga gitu. Akhirnya cuma nyiksa sendiri juga. Nah terus kalau misalnya lu pengen cari motor yang enak buat diterabas-terabas, buat adventure-adventure gitu ya kan ya lu cari yang sesuai juga dengan keinginan lo. Gak usah terlalu misalnya lu mau adventure tapi lu nggak mau ribet gitu kan, akhirnya lu maksain beli motor metik yang lu rombak-rombak buat adventure gitu. Ya emang sih modifikasi itu nggak salah gitu, dan nggak akan ada orang yang bisa ngerti kenapa orang itu memodifikasi gitu ya. Tapi kalau lu maunya simple, mending ya beli yang udah jadi buat adventure gitu kan. Itu banyak banget ya kan, lu bisa beli KLX lah, bisa beli CRF lah, atau lu bisa beli ya macam-macam lah, dan disesuaikan aja sama kebutuhan lu tuh sebenarnya untuk apa gitu loh. Jadi jangan jadikan sebuah kendaraan roda 2 atau roda 4 sebagai pengangkat gengsi lo, tapi jadilah kendaraan roda 2 dan roda 4 itu sebagai penunjang buat hidup lo gitu loh. Maksud gue, anggap aja itu gadget gitu loh. Jadi kalau lo mentingin gengsi ya, kalau lo mentingin gengsi,
ya lu capek sendiri bro. Lu akhirnya cuma akan kayak jadi bulan-bulanan marketing gitu loh. Dan marketing tuh, orang-orang marketing tuh paling enak kalau ketemu orang yang mentingin gengsi dibandingin fungsionalitas. Percaya sama gue, I've been there, trust me.